Jadi gini Dok, ingat ya, kalau masalah keluarga itu sangat sensitif sekali. Dan saya selalu bilang kalau saya sudah saya telepon saya secara langsung dan tidak langsung connect sama YouTube sama Facebook, saya tidak ingin kalau sudah viral entar minta take down. Tapi ini kan masalah keluarga sayang. Paham nggak maksudku? Iya, Miss. Jadi kalau kamu nangis kayak gini, posisimu nggak tenang, ntar aku takutnya kamu kehilangan pekerjaan loh, Dok. Cerita awalnya seperti apa sih? Dia menikah apa cerai atau gimana sih bapakmu ini? Cerita awalnya seperti apa? Cerita awalnya begini, Miss. Dulu waktu usia saya umur 2 tahun ya, Miss, bapak sama ibu saya cerai gitu. Terus saya ikut bapak dan kakak saya itu, tapi ibu tiri saya itu jahatnya minta ampun. Cuma saya bertahan gitu, Miss. Saya pikir gini, siapa lagi tuanya yang mau itu sama bapak, yang sayang sama bapak kayak gitu. Walaupun saya selalu dipukulin, saya minta makan aja, Miss, sampai dipukulin. Kadang-kadang dimasukin karung itu sama ibu tiri, dibuang, kadang diikat. Itu bapak cuma liatin aja sambil senyum-senyum, Miss. Kayak gitu saya sakit. Cuma saya bertahan, Miss, demi dia, karena saya sayang kan sama bapak awalnya, Miss. Nah, terus sampai kakak tiri saya ngelecehin saya, Miss. Dia peluk-peluk saya di dalam kamar. Terus saya lapor ya ke kelurahan kayak gitu, bahwa saya itu dilecehin sama kakak tiri saya. Bapak saya malah belain kakak tiri saya, nggak belain dia. Sampai saya dipukulin, Miss, sampai berdarah-darah. Cuma saya tetap tahan, Miss. Saya cuma bisa berdoa, ya Allah, saya bilang beri hidayah buat bapak saya. Udah gitu ya. Udah, Miss. Nasi 1 piring aja, Miss, itu harus jadi hutang. Dia harus dibayar. Wah. Iya, uang 1.000 aja ya, Miss, ditagih, Miss. Kemarin katanya kamu punya utang 1.000, kayak gitu, Miss. Itu ibu tiri saya. Nah, setelah itu saya menikah kan ya, Miss. Menikah terus saya punya anak. Anak saya kan ke nenek saya, titipkan ke nenek saya, tapi dia mau ngurus anak saya gitu. Terus saya ke Taiwan, saya terserah lah, saya bilang gitu. Saya ke Taiwan, uangnya di Taiwan itu saya kirim-kirimin semua, tapi bukan saya yang ngirimin, majikan langsung yang ngirim gitu. Terus pas saya ke Taiwan, katanya kamu katanya mau bikin rumah, katanya biar nanti pulang biar nanti kamu pulang ada rumah. Kalau saya bilang, oh ya udah nggak apa-apa, Pak. Saya bilang gitu. Pas saya pulang dari Taiwan, saya diusir sama ibu tiri. Wah. Saya nggak apa-apa lah, saya bilang gitu. Terus saya, ya alhamdulillahnya, Miss, majikan yang di Taiwan itu baik. Saya telepon majikan, saya bilang saya mau balik lagi ke Taiwan karena saya diusir saya bilang kan gitu kan. Mau balik lagi ke Taiwan. Terus kata majikan, kenapa? Saya nggak ada rumah, saya pengen kerja lagi, pengen punya rumah sendiri. Terus kata majikan gini, kamu nggak usah balik lagi ke Taiwan, biar saya nanti ke Indo, katanya, supaya ada rumah yang mau dijual, enggak, katanya gitu. Alhamdulillah majikan saya dari Taiwan datang ke Indonesia, beliin saya rumah, Miss. Wah. Gitu. Wow. Iya. Terus? Ya alhamdulillah rezeki. Nah udah gitu, Miss, ya. Udah gitu saya kan pindah rumah gitu ya. Ibu tiri nggak suka saya beli rumah, Miss. Tiap hari marah-marah saya, tiap hari ngelabrak saya ke rumah saya, kan deket rumahnya, kayak itu nggak begitu jauh lah. Bapak saya kan udah sakit-sakitan, nggak bisa jalan. Dia datang sambil sempoyongan gitu ke rumah saya. Katanya dia udah nggak ibu sama istrinya, katanya kan gitu. Saya bilang, oh ya terserah bapak. Saya bilang itu kan hak bapak, rumah tangga bapak. Saya bilang kan gitu, Miss. Betul. Gitu, dia cerai. Nah di saat cerai saya kan, di saat proses cerai kayak gitu, terus kan saya sama anak saya itu pergi ya ke rumah ibu kandung saya, main kayak gitu, yang namanya saya baru pulang dari luar negeri ya. Satu malam, Miss, pas pulang, Miss, bapak saya itu
disuruh tanda tangan di kwitansi kosong. Bapak saya nggak ngomong, yang ngomong itu orang lain, tetangga. Katanya bapak kamu semalam urusan apa? Ya nggak tahu, katanya tuh tanda tangan di atas kwitansi kosong katanya. Pas saya tanya sama bapak, iya kwitansi kosong itu 34 juta, Miss. Nggak tahu itu siapa. Kayak gitu saya kan, bapak kenapa beraninya katanya. Kata saya gini, bapak kenapa beraninya tanda tangan di atas kwitansi kosong segini banyaknya. Tahun 2010 kalau nggak salah, Miss. Waktu itu 34 juta itu kan gede banget. Di Taiwan itu cuma 4,5 juta. Nah, terus kata bapak saya diancam katanya. Saya diancam katanya gitu. Leher saya katanya diituin golok. Walaupun diancam, kalau bapak punya prinsip nggak bakalan begitu. Saya bilang kayak gitu. Betul. Terus tetap ya udah tanda tangan, ya terpaksa lah saya yang bayarin, Miss, 34 juta cash. Di situ udah ada tanda tangan bapak saya, udah gitu udah, Miss, ya saya bingung ya kerja apa kayak gitu kan. Terus saya balik lagi aja ke Taiwan, Miss. Ya, balik lagi ke Taiwan. Terus saya pulang lagi ke Taiwan, pulang lagi ya. Bapak saya kan pengen beli sapi. Saya pulang langsung nikah lagi kan ya, Miss. Nikah lagi dan punya anak. Hamil. Bapak saya pengen beli sapi. Oke, saya beliin sapi kayak gitu kan ya. Saya beliin sapi 2 ekor, Miss. Tapi dia nggak mau nungguin, Miss. Dia katanya, dia kan waktu habis cerai sama istrinya itu, terus dia kan nikah lagi gitu sama tetangganya itu. Nah, dia tinggal di rumah istrinya yang baru gitu. Terus saya kan pulang dari Taiwan itu beli sapi, karena dia pengen beli sapinya ditaruh di tempat saya kan kayak gitu. Terus saya udah bunting 8 bulan, Miss. Kalau malam saya keluar ituin ngempanin sapi, dia mah enak-enak tidur, Miss, di rumahnya dia. Udah gitu, udah sapi ganti. Sapi kan gagal kayak gitu, mati terus anaknya ya, Miss. Ganti pengen kambing, Miss. Ganti pengen kambing, Miss, 32 ekor ganti. Semua sapi dijual, ganti semua sama kambing. 32 ekor. Saya habis melahirkan baru kalau nggak salah itu kurang dari 40 hari, Miss. Saya habis melahirkan. Dia nggak mau nyari rumput, Miss. Nggak mau nyari rumput buat makan kambing. Otomatis kambing kan lapar, Miss. Terpaksa saya, Miss, seharian nyari rumput ke hutan, Miss. Ninggalin bayi. Coba apa kayak gitu. Bapak saya terus kayak gitu. Terus ganti ya. Kambing, bosen kambing mungkin ya, Miss. Dia bilang katanya pengen beli garapan katanya. Saya bilang terserahlah, saya bilang saya udah capek, saya bilang kan gitu ya. Terus kambing semua dijual, Miss. Dibeliin sama bawah itu yang garapan perhutani itulah ya, Miss. Digarapnya cuma sekali, Miss. Sampai sekarang nggak digarap lagi, nggak tahu siapa yang garap, Miss. Sekarang buang saya mulu. Kalau saya ngomong pasti pengen menang. Nah sekarang saya waktu pertama ketemu saya, majikan saya kan jahatnya minta ampun ya, Miss. Saya cuma tahan 6 bulan. Saya cuma tahan 6 bulan. Terus saya ngebreak nunggu pisah di Makau. Dia teleponin aja, dia ngancem. Saya katanya nggak sanggup katanya ngurusin anak kamu, biayain anak kamu katanya. Anak kamu mau dianterin ke bapaknya katanya kan gitu. Saya kan sakit hati banget, Miss. Sedangkan saya nggak punya uang, saya nggak kerja. Terus saya telepon kakak saya, Kak, tolong jemput anak-anak saya daripada dianterin ke suami saya. Saya bilang kasihan dia, lebih baik sama kakak, sama ibu di situ. Saya bilang kan gitu. Nah, udah gitu dijemput, Miss, sama kakak saya. Dia ngemis, Miss. 2 bulan dia telepon terus sambil nangis, katanya anak saya balikin ke saya, anterin lagi ke saya. Bapak saya tuh kayak gitu, Miss. Saya bilang gini, oke, asal Bapak janji
nggak ngulangin lagi kayak begitu. Iya, Pak janji katanya kan gitu. Ya kesininya kayak gitu, cuma uang. Saya bilang ya udah Bapak, cuma uang, yang penting anak saya di situ baik-baik ya. Ternyata Miss, semua dijualin, yang ada dijualin, yang dari sini juga saya kirim semua, terus yang ada di rumah juga dijualin, Miss. Wah. Saya bingung itu uangnya pada kemana, Miss. Uang 5 juta, Miss. 5 juta nggak sampai 2 minggu habis, Miss. Wow. Anak saya juga yang gede itu udah suruh kerja, nggak boleh sekolah. Wow. Saya harus gimana, Miss? Bapak saya ngadepin bapak saya kayak gitu. Saya terpaksa melawan sama bapak ya. Saya capek, Pak. Saya bilang kayak gitu. Saya capek nurutin terus keinginan bapak. Anak saya terus jadi alat kayak gitu untuk morotin saya. Saya bilang gitu. Terus saya harus gimana? Saya bilang gitu. Ya, ya seperti yang tadi aku bilang ya, Dok ya, kalau hubungan bapak, ibu, anak itu sangat sulit sekali dan sangat sensitif. Kamu bisa meluahkannya ke saya, tapi saya tidak bisa memberikan saran di mana harus ekstrim ya. Tapi saya pribadi, kalau salah satu keluarga saya toksik, maka saya akan keluar dari lingkaran itu, sayang. Karena saya tidak ingin hidup saya itu jadi nggak jelas gitu loh, Dok. Paham nggak maksud saya? Iya, Miss. Saya juga pengen banget keluar kayak gitu dari masalah dia gitu. Cuma yang dia ucapin itu anak saya, Miss. Saya jadi bingung. Saya harus gimana? Kadang saya udah putus asa ya, Miss. Ya Allah, saya kok kenapa hidup kayak begini terus? Kenapa bapak saya nggak pernah menyayangi saya kayak gitu, Miss? Padahal saya sayang bapak saya. Oke, sayang. Saya bela-bela bertahan. Tapi sekali lagi, kadang ada kalanya mereka hanya menjadikan kamu umpan. Ya itu, kamu tarik anak kamu, kasihkan ke ibumu loh. Kan kamu masih punya ibu kandung kan? Halo? Boleh sama dia. Waktu itu juga pernah satu kali saya telepon ibu saya lagi. Ya, kakak saya yang datang ke situ. Sama sekali nggak boleh sampai rebutan, Miss. Sampai bertengkar, nggak boleh. Tapi kan kalau kamu sudah berhenti nggak ngasih makan, nggak kasih mereka jatah, kan mereka akan berhenti sendiri, nggak akan membantu anakmu, Mando. Bener nggak? Iya, sekarang saya pikirnya kayak gini loh, Miss. Gimana? Pikir saya itu, saya nggak mau, untuk sementara ini saya nggak mau kirim uang buat dia. Pinter. Anak saya kalau telepon ke saya minta uang, saya kasih. Tapi kalau nggak telepon saya nggak kasih. Betul. Soalnya kan fasilitas di rumah juga udah ada kayak gitu. Betul, ya, Miss. Betul. Rumah udah saya siapin. Betul. Rumah udah saya siapin. Betul. Terus sawah juga, depan rumah itu kan sawah juga udah ada, udah saya siapin. Kalau anak saya telepon minta uang ke saya kasih. Tapi kalau bapak saya telepon ke saya minta uang, saya nggak bakal kasih, gitu aja. Sekarang prinsipnya kayak gitu, walaupun dia ngancam-ngancam anak saya mau diginiin, anak saya mau dibegituin. Hay là Om Xuân Yu Pin thông ngò má mà Pin hay à lên thấy hả Halo, bye bye. Sorry, anak saya telepon. Terus ya itu, Dok, memang sangat berat sekali buat kamu, karena kamu, kasaran orang ngomong, sudah mencoba mengabdi tapi ternyata mereka masih tidak mengapresiasi apa yang kamu lakukan gitu loh. Jadi mereka tidak ada rasa terima kasihnya. Ya udah, yang tadi saya katakan, ya coba jangan kirim uang dulu. Kalau anakmu minta ya kasih seperlunya aja, Dok. Dan percaya nggak, Dok, saat kamu sabar ujianmu itu semakin berat, Dok. Iya, selama ini saya tetap bertahan, selalu sabar walaupun dia ini terus juga ya.
yang paling saya bencinya itulah ya Miss, dari bapak itu ya, kesel itu. Dia kalau ngomong di hadapan saya begini, ngomong di hadapan orang lain begitu, kayak mau ngadu dombain antara saya sama orang lain kayak gitu. Kadang-kadang saya waktu ada di rumah pun, pagi-pagi saya kadang ada yang nagih ke saya, nagih utang. Saya bilang, loh, saya nggak ngerasa utang kok. Saya bilang gitu, saya nggak merasa pinjam uang. Tapi kenapa tiba-tiba nagih? Bapak kamu katanya yang pinjam uang. Loh, nagih lo sama bapak saya bilangin gitu. Betul, terus? Iya. Kadang-kadang pagi-pagi, Miss, pagi-pagi buta saya dilabrak orang, dimarah-marahin orang. Loh, saya main ke tetangga pun saya nggak pernah kok, saya bilang gitu. Saya kalau udah di rumah ya di rumah aja, saya bilang gitu. Nggak pernah saya main ke tetangga. Kata bapak kamu katanya, kamu begini, kamu begitu. Lah, itu kan kata bapak saya, tapi kan bukan kata saya bilangin. Terus sering, Miss. Tapi sekali lagi jangan percaya omongan orang, karena banyak orang yang cuman mengadu domba juga. Jadi jangan pernah percaya juga sama omongan orang. Paham nggak maksud saya? Jadi ada orang yang mencoba untuk mengadu domba kalian dengan cara mereka ngarang cerita sendiri, jelek-jelekin kamu, padahal kan bukan. Ngerti? Jadi mungkin ada orang juga yang menjelek-jelekin bapak kamu ke kamu. Ya awalnya saya nggak percaya, Miss. Cuma ya saya tahu kemarin ini, Miss, kalau nggak salah 3 minggu yang lalu, Miss, saya kan waktu libur ya, saya telepon keponakan saya, nanyain kabar nenek, kan gitu. Ya, terus kata ponakan saya, bilangnya kayak gini, Teh katanya ini, ada gak Uwa, kan dia bilang, panggilnya Uwa ya, Uwa katanya telepon aja, ada apa mana, katanya kan. Kata saya, ya udah, saya bilang sambungin aja kan gitu kan, biar kita ngobrol bareng kan gitu. Pas saya ngobrol, pas saya sambungin, saya sendiri yang nyambungin, Miss, gitu. Langsung ngoceh, jelek-jelekin saya sama ponakan saya. Terus ibu tiri saya juga sampai nyerocos aja. Awalnya saya diem, Miss, saya nggak ngomong gitu. Jelek-jelekin saya inilah, saya begitulah, pokoknya habis-habisan saya dijelek-jelekin sama ponakan saya. Terus kata ponakan saya kayak gini, Wah udah diem katanya kan gitu, Wah udah diem ngomongnya, cuma nggak dia gubris, nggak dia dengerin kayak gitu. Ya akhirnya saya ngomong, ini saya loh, kita lagi ngobrol bareng, ngapain jelek-jelekin saya. Oh ternyata kayak gini, nah ya saya bilang. Dulu saya nggak percaya omongan orang, saya bilang. Tapi ternyata omongan orang itu benar, bahwa bapak saya sama ibu tiri saya tuh kayak begini sifatnya. Baik di depan saya, di belakang saya tuh busuk. Saya gituin. Oke. Sekarang kalau berbicara kejelekan orang lain, semua akan jelek, sayang. Yang penting sekarang kamu harus ikhlas, lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan, dan berhenti mendengarkan omongan orang lain, dan berhenti juga memberitahu diri sendiri tentang bapakmu yang toksik. Paham nggak, sayang? Jadi kamu terus-terusan memberitahu bahwa bapakmu itu nggak bagus, bapakmu nggak bagus, maka di otak kamu akan terolah bahwa bapakmu itu benar-benar nggak bagus. Tapi biarkan saja. Itu bukan urusan kamu. Yang jelek kan dia, Manduk. Tapi kan kamu tidak. Paham nggak maksud saya? Jadi biarkan saja. Mereka mau berbicara apa, itu hak mereka. Tapi tugas kamu adalah untuk tetap membesarkan anak-anakmu. Bapakmu biarkan saja seperti apa yang dia mau, lepaskan. Kalau mereka masih ngancam-ngancam, kan kamu berhak untuk ngeblok mereka. Dan sekarang saya sangat paham sekali kenapa banyak anak-anak, banyak istri-istri yang menghilang dari keluarganya, karena mereka mungkin seperti ini. Mereka tuh jadi toksik. Paham nggak, Dok? Jadi saya tuh sangat paham sekali sekarang apa yang kalian rasakan, apa yang kalian sakiti gitu loh. Apa yang sakit dalam hati kalian itu aku paham gitu loh. Dulu aku nggak mengerti, Mas sayang. Kenapa sih kalian itu bisa menghilang dari keluarga? Dan sekarang dari curhatan-curhatan kalian, dari cerita-cerita kalian, itu aku paham. Memang benar, memang nyata bahwa keluarga itu kadang-kadang ada yang toksik. Ada yang cuman mintain uang anaknya aja tanpa memperhatikan anaknya. Tapi sudahlah, bagaimanapun dia adalah keluarga kita. Ya lepaskan aja. Sekali lagi lepaskan aja. Karena kita tidak berhak menghakimi mereka. Kalau kita mampu, kita berikan yang terbaik. Nggak mampu, lepaskan. Aku tidak ingin kamu membuang air matamu seperti itu, sayang. Kalau mereka tidak ingin dibaikin, ya udah lo, kamu yang pergi lo. Bener nggak?
Iya, Miss. Bener nggak saya ngomong? Lah kamu sekarang mikir mereka yang mereka nggak pernah mikir kamu, Dok. Iya. Ngenes kamu Kadang jadi. saya juga mikir begitu. Iya. Saya mikirin terus mereka, tapi mereka nggak pernah mikirin saya, nggak pernah nanyain kabar saya gimana atau gimana, nggak pernah. Nggak apa-apa. Sekarang kamu berdiri di atas kakimu sendiri bahwa kamu bisa. Ngerti? Iya, Miss. Jadi Iya, jangan Miss, berpikir paham. yang aneh-aneh. Iya, makasih ya, Miss ya. Oke. Aku tetap nunggu kamu di sini. Aku tak yakin kamu pasti bisa. Hama? Ya, insya Allah nanti kalau libur, saya kan jarang libur, Miss. Insya Allah kalau libur main. Iya. Oke, saya tunggu suka sayang ya. lihat YouTube-nya Miss Yuni juga. Iya. Terima kasih. Sangat menginspirasi, Miss. Terima kasih. Karena tanpa dukungan kalian, saya juga bukan apa-apa hari ini. Ya, semoga Miss selalu istiqomah yang bantu kita-kita. Nggih, bantu doa agar saya tetap amanah, itu aja yang paling penting, bener nggak? Iya, amin. Okay. Iya, insya Allah, Miss. Oke, terima kasih ya sayang ya. Tetap kuat dan lepaskan apa yang seharusnya kamu lepaskan. Iya, makasih ya, Miss Oke, ya. bye-bye. Bye-bye. Oke, sekali lagi, masalah keluarga saya tidak bisa menanggapi terlalu jauh karena saya juga punya keluarga dan saya juga sempat punya masalah dengan keluarga saya. Saya sempat bentrok sama ibu saya di mana saya mempertahankan ego saya, tapi saya lupa bahwa dia adalah ibu saya. Apapun yang terjadi, dia adalah ibu saya. Sebenci apapun, semarah apapun saya sama ibu, tapi tetap ibu saya gitu loh. Jadi saya tidak akan memberikan solusi pada kalian untuk meninggalkan orang tua kalian. Karena saya pribadi, saya tidak bisa meninggalkan orang tua saya pribadi. Saya tidak bisa. Ya terjadi salah paham, terjadi bentrokan, gesekan dengan orang tua saya itu ada. Saya itu tidak pernah bentrok itu sama ayah saya. Karena ayah saya itu menganggap saya itu sebagai putri kesayangan atau sebagai putrinya dia ya, putri raja ya. Jadi kalau sama ayah saya tidak pernah bentrok. Saya lebih sering bentrok sama ibu saya. Tapi syukur alhamdulillah dari berjalannya waktu kita saling mengerti, saling memahami, saling koreksi, dan hubungan kami menjadi baik-baik saja. Jadi buat mbak-mbaknya, saya yang saat ini lagi bermasalah dengan bapaknya, ibunya, keluarganya, suaminya, adiknya, kakaknya, saya cuma bisa membantu doa, kuatkan diri, selalu berdoa, diberikan keselamatan agar kita punya kesempatan untuk bertemu kembali. Karena semarah apapun kamu saat mereka sudah tidak ada lagi, apapun yang kamu berikan itu useless, nggak ada gunanya. Jadi sayangilah selagi mereka masih ada. Karena jutaan bunga kamu berikan padanya itu sangat tidak berarti saat dia sudah tidak ada lagi. Tapi walaupun hanya sekuntum bunga kamu berikan padanya saat dia hidup, atau sekedar datang dan telepon bapak ibu kalian yang ada di Indonesia yang saat ini merindukan kalian, itu adalah suatu berkah dan anugerah. Saya nggak bisa ngomong panjang tentang keluarga, itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.